Oke, sudah terrecord. Mas Putut, permisi. Iya. Kemarin yang rekordan yang Air Studio ini nggak ada suaranya, Mas. Oh iya? Iya, yang kemarin. Wah, ada yang masalah berarti dengan program saya ya. Iya, kayaknya numpuk ya Mas sama Zoom. Oke, oke. Tapi ininya sendiri gimana? Kan bisa diikuti nggak kalau latihannya sendiri? Yang jadi kan tinggal dicoba di copy paste aja. Jadi semisal saya berikan ini di copy paste aja tapi tidak pakai tanda tanda besar ini, di copy paste. Kalau ini masih konsol, kita bikin script baru, copy paste gini. Oke. Untuk ngeran ada dua cara, bisa diklik di atas, bisa tekan ini Ctrl dan Enter. Nah, jadi kita arahkan kursornya ke Ctrl dan Enter. Nah, seperti itu. Coba teman-teman lihat satu persatu. Nah, misal case ini copy aja semua, di copy. Ini kan untuk latihannya teman-teman, copy tapi tanda besarnya dihapus. Nah, run satu persatu satu. Nah, masuk value nya gen 1 2 3 4. Nah, gitu. Kemudian kalau ini kita buat baris dan kolom. Misal paste di sini seperti biasa, tanda besarnya dihapus. Bisa diklik run atau Ctrl dan Enter. Nah, masuk deh seperti ini. Oh, ini error. Nah, kalau ada error coba dihilangkan. Biasanya kalau ada error terkait indentasi. Jadi indentasi itu seperti awal paragraf itu kan ada semacam yang menjorok. Nah, atau dihilangkan tanda plusnya itu. Nah, oke. Masukkan raw call name, listnya 2. Kalau mau melihat datanya apa, diklik saja masing-masing data di sini atau gunakan view. Nah, view, muncul view. Kemudian view apa yang mau di view? Raw call names. Nah, sudah ada prediksinya. Pencet tab. Oke, Ctrl Enter. Nah, ternyata raw call names atau row dan column names itu masih namanya saja, belum ada isinya. Nah, untuk itu kita buat isinya. Nah, isinya kita gabungkan. Nah, tadi kita sudah bikin listnya, sudah bikin nama kolom dan baris. Sekarang kita gabungkan. Sebenarnya nama variabel ini bisa diganti-ganti. Ini dihapus. Nah, gendat ini istilahnya gen data. Saya bisa pakai my data atau apapun. Yang penting nanti ke bawah harus sama. Nah, oke. Gen data sudah masuk karena kita sudah menggabungkan, membentuk sebuah matriks yang terdiri dari C berarti concatenate, artinya menyatukan gen 1, gen 2, 3, 4 listnya. Kemudian kita menentukan berapa jumlah kolom, berapa jumlah baris. Kita menentukan dimensinya. Nah, kemudian kita urutkan seperti apa pengurutannya, by row atau by column. Kalau by row berarti by row-nya true. Kalau nanti by column ini diisi false. Nah, jadi pengisiannya
berdasarkan baris, berarti kalau baris ke bawah. Kalau ke bawah berarti coba deh lihat gen datanya. Diisi ke bawah. Gen 1, 2, 3, 4. Dia tersusun secara baris. Nah, Erik, Peter, dan Anna tersusun secara kolom. Nah, dimensi name-nya, nama dimensinya adalah row call names. Nah, ini tadi nama dimensi atau nama yang sudah kita buat. Nah, oke, ini bisa dilanjutkan sendiri. Nah, apply gen data 1 min. Ini apa artinya? Jadi annotate. Nah, jadi apply ini biasa digunakan untuk perintah-perintah statistik. Apa yang mau kita apply, apa mau kita hitung. Yang kemudian setelah dalam kurung gen dat, ini berarti apa yang mau kita hitung, database mana. Nah, ternyata database gen data. 1 ini menunjukkan baris, jadi dia dihitung berdasarkan baris. Kalau 2 dia dihitung berdasarkan kolom. Dihitung apanya? Dihitung min-nya. Nah, jadi kalau yang ini, yang pertama dia menghitung min berdasarkan baris, berdasarkan gen-gen ini. Kalau diisi 2, dia dihitung berdasarkan kolom. Seperti itu. Nah, min ini kita bisa ubah dengan yang lain, misal SD atau median. Nah, dengan analisis parameter-parameter statistik yang lain. Oke. Kemudian, nah, ada lagi perintah summary. Summary ini untuk menampilkan nilai ringkasan dari statistik masing-masing. Coba. Nah, statistiknya apa? Ada minimal value, jadi nilai yang paling terbawah, first quantile, median, min, third quantile, dan max. Kita ngelihatnya bagaimana? Ngelihatnya nanti pakai box plot. Misal aku panggil di sini box plot gen dat. Nah, adalah di sini. Coba aku zoom. Nah, nilainya ada di sini. Jadi kalau ini berarti masing-masing Erik. Nah, nilai minimal ada di bawah sini, nilai maksimal. First quantile, nah ada di sini kotak ini. Third quantile, kalau teman-teman dulu pernah belajar statistik, apa yang disebut kuantil? Kuantil 1, kuantil 2, kuantil 3. Kuantil 2 itu artinya median, nah, atau nilai tengah, bukan min. Nah, mediannya di sini. Nah, ini mediannya. Begitu cara representasinya. Oke, kemudian plot ini juga bisa kita ekspor. Nah, ini ekspor ke image atau ekspor PDF. Kita bisa ngubah ukuran resolusinya juga. Oke, selanjutnya ini sudah saya kemarin kasih data manipulation R. Nah, kita bisa open file. Nah, seperti biasa kalau kita buka file biasa, open file data manipulation.r. Nah, kita di sini bisa coba latihan. Pertama, latihan menggunakan paket yang nama tidyverse. Nah, cara mengimport package-nya yaitu library. Cara menginstalnya itu install package tidyverse. Nah, perlu diketahui
install ini hanya satu kali selama teman-teman menjalankan R. Cara ngecek ini sudah terinstall apa enggak bisa dicek di sini. Ini ada package. Nah, dicek di sini. Ini ada enggak? Nah, ID first. Oh, ini tidak saya urutkan berdasarkan tidy. Nah, ini ada ternyata tidy first. Nah, untuk mengimport ini setiap kali teman-teman membuka R itu harus diimport. Nah, jadi kalau seandainya tidak sengaja terclose itu Anda harus mengimport package lagi. Cara pertama yaitu mengklik ini aja, mencentang. Nah, tinggal dicentang. Atau kalau pakai komen library tidy first. Nah, library kemudian dalam kurung paketnya itu apa namanya. Lanjut, kalau mau mengimport data dari file, nah kita tentukan dulu namanya. Sebenarnya read ini saja bisa, tapi kalau kita read saja dia hanya membaca saja. Data tidak tersimpan ke environment, tidak tersimpan karena perintahnya hanya membaca saja. Tetapi kalau kita memberikan sebuah variabel di sini, kita memasukkan read dan sebagainya ini ke dalam variabel elongation. Coba sambil bisa dipraktekkan, Ctrl Enter. Nah, masuklah dia elongation. Untuk melihatnya bisa pakai head. Nah, head ini untuk mengecek awal dan tail untuk mengecek akhir. Jadi kan kalau kita biasanya punya data yang ukurannya besar banget dan kita nggak mungkin melihat semua. Jadi kita cuma ngecek nama kolom apakah sudah sesuai dan ngecek atasnya saja. Itu pakai head atau tail. Kemudian ngecek kelas masing-masing pakai str. Nah, bisa kita lihat ini integral dan ini numeric. Ada yang faktor, ada yang kelas nanti. Nah, kemudian kalau kita mau print out hanya beberapa saja. Misal kita view elongation. Nah, Ctrl Enter. Nah, di elongation ini ada zona individu X 2007, tahunnya 2007 dan sampai 2012. Kalau kita pengen hanya kolom tertentu, elongation pakai $sign. Nah, $sign. Apa yang mau kita pilih? Jadi kita bisa spesifik. Misal individu. Nah, ini sudah individu, misal kita zona. Oh, ternyata ada zona 222, isinya apa aja. Elongation individu. Nah, ada individu nomor ini. Oke. Selanjutnya length. Nah, length ini untuk melihat berapa banyak data yang ada di kolom tersebut. Berapa banyak data, pakai length. Unique ini untuk melihat mana yang tidak terduplikasi. Untuk memastikan kalau ini nama individunya tidak ada duplikasi, pakai unique. Apa yang dilihat elongation, dari data elongation kolomnya kolom individu. Kita lihat, cek, ternyata ada 114. Berarti apakah 114 itu semua data dari individu itu semua unik? Nah, ini kan kalau kita lihat ini nomor 1, 15, 29, ini berarti nomor 1 ini
data nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sampai terakhir ini nomor 14. Kemudian yang 444 ini adalah nomor 15. Ini nomor 28. Nah, sampai seterusnya ke bawah. Ini pertama ini data nomor 113, kemudian selanjutnya 114. Nah, berarti kan jumlah totalnya kan 114. Ternyata semuanya unik. Kemudian ini untuk menampilkan data tertentu, kemarin sudah saya mention pakai kurung yang kotak, yang square bracket. Sebelum koma adalah baris, setelah koma adalah kolom. Nah, 6,2 adalah baris ke-6, kolom ke-2. Nilainya sekian. Kalau 6,0 berarti semua baris ke-6 semua kolom. Kalau tidak didefinisikan berarti artinya semua. Nah, semua kolom zona, kolom individu dan seterusnya. Atau bisa menggunakan pakai $sign seperti tadi, $sign individu kalau kita pengen tertentu individu. Hasilnya sama karena individu ada di kolom nomor 2. Nah, ini kalau kita nilai mana yang ada dari individu, nilai mana yang individunya memiliki 603. Nah, kita pakai sama dengan. Oh, ternyata yang di kolom individu ada 603, ternyata kolom baris ke 37. Oke, ini sama, kurang lebih sama, logical aja. Kalau ini kurang dari, jadi zonanya kan tadi di kolom zona ada zona 2, kita lihat ini aja deh, elongation ada zona 2, ada zona 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya pengen zonanya yang kurang dari 4, berarti 2 dan 3. Jadi data kita filter hanya data yang zona 2 dan 3 saja. Kita filter. Kalau lebih kurang sama dengan, jelas 4 ikut. Nah, 4 ikut. Kalau ada tanda seru, ini berarti dia accept atau exclude. Nah, tidak lebih besar dari sama dengan 5. Nah, tidak lebih besar sama dengan 5 berarti kan yang di bawahnya 5, 2, 3 dan 4. Oke, selanjutnya kalau ini kita filter lagi. Data elongation kita filter, elongation zone kita hanya fokus di kolom zona. Di kolom zona kita hanya minta zona 2. Dan di elongation individu hanya individu dengan nomor 300 sampai 400. Nah, zonanya hanya 2, individu antara nomor 300 sampai 400. Dari 373 sampai paling besar 396. Oke, sekarang kita mencoba memodifikasi data frame. Nah, agar aman, jadi kalau nanti teman-teman mengubah nama kolom, nama sebagainya, agar aman kita buat kopinya dulu. Cara bikin kopi adalah kita menentukan nama baru, terserah namanya apa. Kemudian data yang lama kita assign atau kita tentukan ke nama baru. Pakai tanda seperti biasa, tanda lebih kecil dan dash. Nah,
Names artinya kita melihat nama apa saja nama-nama yang ada di elongation tadi, apa saja nama kolomnya. Nah, ada zona, zone, indiv, dan sebagainya. Kalau sekarang kita akan mengubah nama zona, zone, pakai bahasa Inggris ini kan masih zona, kemudian kita ubah menjadi bahasa Indonesia, zona. Caranya names tadi karena kita karena tadi berkaitan dengan nama kolom, datanya apa, kemudian kita tentukan kolom keberapa yang mau diganti, kemudian diganti dengan nama apa. Klik zona. Kita ulang lagi yang names, coba. Sudah berganti menjadi zona. Oke, sekarang coba indiv saya ganti ID. Nah, saya ulang lagi yang names elong. Nah, zona jadi bahasa Indonesia, indiv jadi ID. Atau kalau mau ngecek pakai head. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau mengganti sebuah value di sebuah data frame, kita tentukan dulu pertama data apa yang mau diganti, kedua koordinatnya, kemudian kita menentukan value yang baru. 1.4 berarti baris pertama kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Nilai asalnya 51, kita ubah menjadi 5,1, kita ubah menjadi 5,7. Oke, kita head lagi, head along to. Nah, sekarang sudah berubah. Cara lain yaitu along to pakai $sign untuk mengatur koordinat, along to $sign ID karena dia kolomnya ada di kolom ID. Kolom ID sama dengan 373. Nah, kita tentukan, kemudian baris ke 375, kemudian kita tentukan ke ini tahun 2008. Nah, berarti di sini. Nah, tadi kan sudah 5,7, kita ubah lagi deh, coba 6,3. Kontrol enter. Nah, coba lagi head. Nah, sudah berubah 6,3. Jadi ada dua cara. Yang pertama kita tentukan koordinatnya menggunakan bracket ini tadi, baris dan kolom, atau menggunakan $sign. Oke. Sekarang str untuk melihat kelas di data frame, integral, numeric. Nah, sekarang saya akan mau mengubah zona. Nah, zona kan ada zona 2, 3 ini menjadi sebuah faktor. Nah, jadi elongation to dispesifikan dengan $sign zona S vector. Nah, kemudian sama lagi str lagi. Nah, sekarang berubah menjadi faktor, atau menggunakan str yang di atas juga boleh sebenarnya tanpa dispesifikasi. Nah, zona sekarang menjadi faktor dengan width 6 level. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 6 level. Ini biasanya kita gunakan kalau kita membuat treatment atau perlakuan, ada treatmentnya, treatment beberapa hari, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kita harus ubah dulu ke menjadi faktor.
Sekarang saya mau mengganti faktornya zona level 1 2 menjadi level A B C D E F. Nah, level menggunakan level ini tadi. Nah, tadi levelnya masih 2 3 4. Nah, masih zonanya level 2 3 4. Ini saya tutup saja dan kita ganti A B C D E F. Nah, pakai head. Oh, gak usah pakai head. View. Nah, sekarang sudah berubah A B C D E F. Nah, oke. Selanjutnya kita pakai beberapa paket lain, yaitu tidyr, install package. Kebetulan saya sudah install, jadi saya skip. Panggil package-nya library tidyr. Oke. Nah, kalau kita pengamatan itu biasanya kan kita melakukan pengamatan tabelnya seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini, zona, individu, ini dan sebagainya. Tapi kalau kita mau melakukan analisis statistik, bahkan kalau kita melakukan input di SPSS, nah itu kan harus dirapikan dulu. Nilai-nilai ini semua, nilai ini kan nilai panjang, nilai length, panjang elongasi kan, kita datanya elongasi sebuah bunga. Nah, nilai ini harus dijadikan satu kolom, dan otomatis nama kolom tahunnya ini kita jadikan satu kolom. Nah, year dijadikan satu kolom. Nah, caranya gimana untuk menjadikan rapi? Ini namanya tidy table. Tidy kan artinya rapi. Nah, oleh karena itu kita pakai package namanya tidyr. Nah, cara menggabungkannya pakai gather. Gather kan menggabung, gathering. Biar ingat, gathering. Apa yang mau di gather? Nah, kita assign value lagi, elongation long misal, karena long akan panjang nanti tabelnya. Gather, apa yang mau di gather? Elongation, datanya dari data elongation. Pertama saya minta year, kedua saya minta length. Nah, kemudian isinya berasal dari tahun-tahun ini. Klik. Atau kalau dia ini ratusan, kalau ini kan hanya 1 2 3 4 5 6, kita masih bisa ngetik C concatenate 1 2 3 4 5 6 gini. Nah, kalau seandainya ratusan, kita tentukan saja dari kolom berapa sampai kolom berapa. Kebetulan ini dari kolom 3 sampai kolom ke-8. Nah, kita lihat elongation long sekarang modelnya seperti apa. Nah, dari tadinya 114 baris menjadi lebih panjang, 684 baris. Yang tadinya kolomnya 8 kolom atau 8 variabel menjadi 4 variabel. Coba kita lihat dengan cara mengeklik. Nah, sekarang sudah jadi seperti ini. Zonanya 2, individu, year-nya yang tadi masih nama kolom menjadi isian dari sebuah kolom, jadi satu kolom. Kemudian ada nilai length. Kalau mengembalikan ke semula pakai spread atau disebar. Nah, elongation wide,
kembali seperti semula seperti tadi. Oke, ini beberapa yang saya tutup. Nah, terakhir untuk melihat distribusinya kita pakai box plot. Nah, ternyata distribusinya seperti ini. Kita zoom. Nah, ini adalah nilai yang outlier istilahnya, yang tidak terdistribusi normal di sini. Kemudian ini ada kuantil 1, kuantil 2, kemudian ini ada mediannya seperti itu. Oke. Sekarang kita tentang dplyr. Nah, ini sama saja dengan tadi tidyr, hanya saja kalau tadi kita menggunakan hanya saja toolsnya berbeda. Itu aja, toolsnya berbeda. Nanti coba lihat apa yang bisa dilakukan. Library, karena saya sudah punya, saya tidak perlu menginstal, saya hanya memanggil saja library, run. Oke. Pertama saya akan mengenalkan tentang rename. Rename adalah untuk mengubah nama suatu variabel. Nah, caranya rename elongation long, datanya apa? Nah, ini zona nama yang sebelumnya, nama baru sama dengan nama sebelumnya. Nama baru, nama sebelumnya, dan seterusnya. Kita lihat elongation long dulu, masih besar, kemudian kita klik, sekarang jadi huruf kecil. Nah, seperti itu. Nama baru, nama sebelumnya. Nah, cara lamanya kalau kita tidak pakai dplyr ini pakai concatenate. Nah, concatenate zona individu year length. Ini hanya opsi saja. Kemudian filter row atau memfilter sebuah baris. Subset kita tentukan namanya dulu, kita filter. Datanya apa? Datanya elongation long. Zonanya dipilih mana saja, pakai in. Persen, in, persen. Jadi hanya spesifik, tidak semua. Memilih zona 2 dan zona 3 dari nilai 2 dan nilai 3 dari zona. Kemudian tahunnya juga kita spesifik, hanya tahun 2009, 2010, 2011. Coba kita enter. Sorry. Elongation subset. Nah, sepertinya error. Sepertinya saya harus minta diinstal dulu. Oke. Minta install lagi ternyata. Run. Elongation long. Tadi rename sudah. Nah, sekarang filter. Oh, oke. Kenapa dia tidak terdeteksi? Karena kita sudah ngubah nama ini tadi. Zonanya Z kecil, year-nya Y kecil. Nah, makanya tidak terdeteksi. Saya masih pakai Z besar. Ini sensitif memang, jadi harus benar-benar sama. Zona Z kecil, ini year kecil, karena sudah diubah tadi. Nah, baru bisa elongation subset. Nah, hanya kita pilih subset 2 dan zona 2 dan zona 3.
year-nya 2009 sampai 2010 2011. Hanya kita pilih. Cara lainnya seperti ini. Ini sama saja. Kemudian select ini bisa untuk memilih kolom. Jadi tadi kalau memilih memfilter baris, sekarang untuk memilih kolom. Select zone. Individu jangan lupa ini diganti kecil semua. Oke. Kita run. Elongation no zone. Jadi kita hanya memilih semua data di elongation yang tanpa zona. Elongation no zone. Nah, tidak ada nama zona. Kita hanya memilih data apa saja sih yang kita pilih. Seandainya elongation saya mau minta year sama individu. Year indiv. Jadinya year sama individu. Atau gampangnya data yang tidak kita inginkan apa? Data yang tidak inginkan adalah zona. Berarti minus zona. Taran lagi. Nah, berarti menampilkan semua data kecuali zona. Sorry. Elongation no zone. Nah, tanpa zona. Gampangnya seperti itu. Selanjutnya untuk mute, muted dan transmute. Nah, muted ini untuk kalau kita menambahkan kolom baru dengan beberapa perhitungan. Ini saya coba dibesarkan. Elongation total. Nah, sekarang saya mau membuat kolom baru yang berisi total dari nilai ini. Nilai tahun 2007 sampai 2017. Kolom baru namanya total growth. Klik. Nah, elongation total. Coba dicari di sini atau view elongation total. Enter. Nah, akan membuat kolom baru berisi total growth yang isinya adalah total dari data tahun 2007 sampai 2012. Berapa saya hapus biar gak bingung. Nah, ada lagi transmute. Jadi kalau transmute itu hanya menampilkan kolom baru saja, data yang lama tidak dipakai. Coba dilihat total growth, pakai view total growth sekarang. Nah, hanya kolom baru saja. Jadi bedanya kalau muted itu datanya masih data lama ditambahi kolom satu lagi, kolom hasil perhitungan kita. Kalau transmute bener-bener satu kolom baru. Nah, kemudian terakhir group by. Nah, group by ini untuk mengelompokkan data, dan ini biasanya kita gunakan kalau kita misal punya eksperimen dengan replikasi. Nah, jadi satu individu memiliki minimal kalau 3 replikasi memiliki 3 data. Nah, kita replikasikan di sini. Group by datanya, nah by individu. Nah, jadi kalau individu satu memiliki 3 data, berarti nanti kita tulis individu 1 datanya ini, individu 1 lagi datanya ini, sampai 3 kali. Nah.
sorry. Nah, ini harusnya pakai tanda kecil. Run elongation group. Kalau hanya seperti ini tidak terlihat visual. Oleh karena itu kita melihat summary-nya, summarize-nya. Nah, summary itu diambil dari data elongation saja. Tadi kalau data elongation tidak dikelompokkan, hasilnya seperti apa? Tidak dikelompokkan, total growth sama dengan sum of length. Oke, jadi total growth dihitung semua. Total growth ini dihitung semua jumlahnya berapa, tanpa ada pengelompokan. Kalau kita kelompokkan, summarize-nya, inputnya adalah elongation group. Nah, datanya jadi banyak karena setiap individu dianggap satu kelompok. Setiap individu dianggap satu kelompok, berarti 114 individu ada 114 kelompok. Ini jangan lupa tanda plusnya dihilangkan. Tadi karena kita sudah ubah L-nya kecil, nama kita ubah lagi. Nah, sekarang summarize dari elongation group. Selain kita total, kita membuat beberapa summarize lagi yang lainnya. Misal selain total, kalau total jelas pakai sum, mean atau rata-rata menggunakan mean, kemudian SD growth menggunakan SD. Jadi ini adalah nama kolom baru. Nah, ini adalah rumusnya. Nama kolom baru, nama kolomnya namanya apa? Kita tentukan total growth. Total growth nanti diisi oleh apa? Diisi oleh jumlah sum dari variabel length. Nama baru, main growth, diisi apa? Diisi main dari length. Dan nah, summary 3. Nah, kita punya kolom baru, total growth, berisi total seperti yang sudah kita tentukan tadi, main growth, berisi rata-rata, dan SG atau standar deviasi. Oke, sekarang kita ke Linux. Saya harap adik-adik sudah menginstal Ubuntu-nya atau Moba Extreme. Mas Putut, saya boleh izin tanya nggak? Boleh, silakan. Oke, Mas, ini yang terkait dengan tugas ya. Kemarin tuh udah sampai step terakhir, terus dia bilang marginnya too large. Itu diapain ya? Margin too large. Iya, Mas. Sebentar, saya lihat. Dia bilang margin too large. Yang ini? Iya. Oke, saya cek nanti ya. Harusnya enggak. Harusnya ini, kalau ini hanya spesifik satu data saja, hanya satu gen saja, yaitu gen di urutan 1042. Harusnya saya kemarin nyoba, enggak harusnya. Atau kalau margin too large itu berarti ada yang sesuatu yang diubah di sini, width sama height-nya mungkin. Nanti deh ya, nanti coba Oke, boleh, Mas. di screenshotkan ke saya ya nanti ya. Oke. Soalnya ini kemarin sudah saya coba, sepertinya tidak ada masalah. Oke. Jadi nanti kalau yang belum mengerjakan, nah ini nanti di copy aja satu-satu, di copy satu-satu, kemudian try to run
run aja 1 2 3. Ini maksudnya apa? Jadi saya pengen tahu, saya pengen teman-teman tahu step by stepnya. Oh, kalau memanggil library seperti apa, memanggil package seperti apa, kemudian kalau menginstal package seperti apa. Update all terserah, all, some, or none. Kalau all berarti semua, jadi cukup waktu. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan terkait tugasnya. Jadi saya minta cuma ini saja. Jadi misal data golop, library multest dulu ya. Kalau tidak berurutan nggak mau. Library hasilnya seperti apa? Nah, data golop. Kalau saya cuma bikin data golop ini, berarti datanya hanya tersimpan di environment. Kalau mau melihat, nanti view karena dia datanya ada 3, golop large matrix, jadi matriksnya sangat besar, golop gname, sama golop CL. Pakai head saja, head golop. Nah, ini 6 teratas golop gname. Nah, kalau golop gname 1042. Nah, jadi harusnya hanya ini saja, data dari CCND3 cyclic ini saja. Saya ingin bertanya, sebetulnya apa antara head terus view sama print kalau di R program sendiri? Kalau head itu hanya 6 baris teratas. Oke. Jadi karena dia kan matriksnya kan sangat besar. Ini ada berapa ini? 115.000 baris. Dan ini banyak ini. Berarti jumlahnya hampir 1 KB ini. Nah, karena kita nggak mungkin pakai view, nanti RAM kita termakan banyak. Nanti coba sih view. Gak apa sih kalau nyoba golop. Nah, kalau RAM-nya cukup gak masalah. Nah, akan menampilkan semua. Jadi kolomnya ada 38 karena ada 38 pasien kan. Nah, kalau ke bawahnya juga banyak. Ada 3. Oke. Tapi kalau head hanya menampilkan 6 teratas. Nah, kalau print itu hanya, jadi biasanya karakter. Karakter itu bukan nilai, bukan angka. Jadi misal saya mau print nama ini, nama gen. Nah, jadi hanya mengeprint sebuah karakter saja. Kalau view, kita lihat di kolom baru. Nah, akan terlihat di kolom baru seperti ini. Beda kalau kita hanya golop gini saja, dia tercetaknya di konsol. Nah, kalau tercetak di konsol kan tidak nggak puas lah ngelihatnya, karena konsol hanya satu kotak gini. Terus ini datanya 1-7, artinya pasien 1-7. Kemudian 8-14-nya ada di bawahnya.
kemudian dan seterusnya, dan ini hanya 26 baris atau 26 kolom. Selebihnya ini omitted, berarti selebihnya 3025 kolom masih tidak diketahui. Bukan tidak ketahui, disembunyikan. Coba yang soal terakhir ini. Nah, kalau soal terakhir berarti saya harus masukkan Goldfuck ini dulu. Oh iya Mas, kalau yang Goldfuck itu kan sebetulnya untuk melabeli aja kan ya Mas ya? Iya, untuk melabeli aja. Nah, Mana yang ALL, mana yang ALL. benar. Kalau hanya gini, kita hanya assign value ke memasukkan ke environment. Kalau memanggilnya, panggil saja Goldfuck. Nah, hasilnya gini. Jadi ALL menjadi level 0, AML menjadi level 1. Seperti itu. Hanya melabeli saja. Oke. Coba sih box plot. Oh iya, margin to large. Coba ya. Oke, nanti saya cari tahu lagi nanti ya. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, baik Mas. Oke. Oke. Jadi sekarang saya harap teman-teman kemarin sudah menerima yang materi Linux. Nah, beruntung kalau yang sudah menginstal OS Linux. Jadi kalau emang lebih tertarik di bidang programmer dan yang lainnya, memang operating sistemnya yang paling optimal adalah Linux. Oke. Kalau tidak bisa menginstal WSL atau Windows subsystem Linux Ubuntu, saya beri opsi lain, pakai Cwin atau Mobile Extreme. Oke. Kemudian ini adalah beberapa basic command yang biasa kita gunakan. Ini paling tidak hafal ini sajalah, yang lain nggak usah hafal. Jadi paling nggak bagaimana mendelete, bagaimana kita bernavigasi, seperti itu. Nah, sebelum jauh, ini adalah structure tree dulu. Nah, jadi kalau ibarat drive komputer kita ada drive C, drive D dan sebagainya. Di Linux ini ada beberapa drive. Nah, terus kita ini ada di mana? Kita ini ada di drive home secara default. Nah, PWD atau print working directory. Jadi ada di home, namanya kalau komputer saya kasih nama office. Nah, jadi home/office. Jadi letaknya di situ. Kemudian bin ini saya kasih yang penting-penting saja. Bin adalah tempat program-program kita disimpan untuk selanjutnya nanti dipanggil. Bin ada di mana? Jadi untuk melihat list, nah ini sekalian ini ya, list folder kita ada apa saja pakai ls. Oke, saya sudah punya ini di dalam folder office, atau ls spasi dash l atau melihat elemen lain. Nah, di sini kita melihat saya besarkan D artinya directory, berarti dia adalah folder. Nah, D directory atau folder. Nah, yang lain adalah file. Kemudian ini grupnya grup office, kemudian ini ownernya seperti itu. Ukurannya
diakses terakhir tanggal berapa, jam berapa. Nah, atau ls spasi bintang. Nah, kalau ls spasi bintang, dia akan memberikan list lebih dalam. Nah, folder input ada apa aja, folder data ada apa saja, folder NCBI ada apa saja, dan sebagainya. Kalau mau menghapus, kalau dirasa ini terlalu banyak menghapus, kita pakai clear. Nah, sebenarnya tidak menghapus, hanya menyembunyikan dari windownya saja biar tidak terkesan banyak hal. Nah, kemudian kalau drive C dan drive D kita di mana? Itu ada di MNT atau mounted. Nah, jadi misal nanti saya minta teman-teman copy datanya di drive D. Nah, kemudian kita copy lah /mnt/ untuk masuk ke beberapa folder tadi. Kalau kita kan tinggal klik-klik saja kan kalau di Windows. Nah, kalau di operation di Linux, di Ubuntu ini kita pakai cd atau change directory. Jadi mengubah directory. Cd apa? MNT, saya mau minta mounted D. Oke. Sekarang sudah berubah lokasi saya. PWD untuk melihat lokasi saat ini. Oke. LS. Ternyata di drive D saya itu ada recycle bin, ada games, ada movie, study, textbook, dan lain sebagainya. Oke, saya balik lagi ke home office. Jadi perintahnya dulu, perintah cd, kemudian spasi apa yang argumennya. Kalau cd berarti kan kita berpindah antara directory ke directory lain, kita berpindah, berarti argumennya adalah nama directory yang kita tuju. Home office. Oke, sekarang pwd, sekarang kita berada di office. Itu kalau kita masuk ke directory. Kemudian, cd spasi dot ini untuk naik ke satu tahap. Misal, sekarang kan ada di office kan, cd dot enter. Nah, sekarang ada di home, naik satu tingkat, cd dot pwd. Sekarang ada di slashnya ini aja. Naik lagi, coba cd dot pwd. Sudah paling tinggi ini ternyata. Nah, jadi untuk naik ke folder, kalau biasanya kan ada up di sini. Nah, ini kan paling folder paling bawah, folder atasnya, folder atasnya lagi. Nah, itu pakai cd dot. Kemudian kalau naik dua tahap, cd dot. Misal saya berada di cd home office tools sra. Nah, saya berada di sini, pwd. Saya terlalu masuk ke dalam, masuk ke home office tool sra toolkit. Mau naik satu tingkat, pakai cd dot. Nah, sekarang ada di tools. Naik dua tingkat, cd dot dot. Nah, ada di home. Dari tools langsung meloncat ke home. Nah, jadi paling enggak cd ini penting sekali untuk navigasi. Jadi biar enggak hilang arah gitu. Kemudian mkdir untuk membuat directory atau membuat folder.
spasi nama foldernya, misal pelatihan bioinformatik. Nah, untuk programming baik R maupun sini Linux itu kalau bisa tidak menggunakan spasi ya. Jadi kalau menentukan nama-nama itu jangan menggunakan spasi, gunakan karakter-karakter lain, karena kalau spasi nanti dia dikira sudah berpindah argumen. Pelatihan bioinformatika, permission denied, karena berada di home. CD harusnya berada di office. CD office, sorry. Teman-teman juga bisa pakai tanda up, tanda panah ke atas untuk memanggil komen yang sudah kita ketik tadi untuk melihat historinya. Up. Nah, oke. ls spasi dash l. Nah, ada di sini pelatihan bioinformatika baru 1558. Oke, sekarang masuk ke CD pelatihan. Kita tulis pel saja, tab. Nah, dia akan memprediksi. Enter. Kita masuk ke pelatihan bioinformatika. Kemudian CP untuk mengcopy file. CP/emtd Excel file. Jadi kalau seandainya kita punya data di drive D, kemudian kita akan taruh di lokasi baru. Ada lagi kalau itu copy, kalau ini move, artinya dipindah. Formatnya sama, MV lokasi yang mau dipindah apa, dan filenya yang mau dipindah apa, dan lokasi baru. MV ini juga bisa digunakan untuk rename. Nah, sorry, ini harusnya MV ya. MV file baru. Misal, saya punya fruit di sini. Fruit itu ada di sini. Nah, ls. Saya punya fruit. Saya mau ubah namanya jadi buah.txt. ls lagi. LSL. Nah, sudah diganti namanya jadi buah. Atau kalau mau move ke directory lain, move buah, langsung saja. Kalau karakternya belum selesai, pakai tab, tanda tab. Nah, buah di sini. Lokasi baru kita tentukan. Kita mau masukkan kemana ya? Masukkan ke pelatihan bioinformatika. /pelatihan. Nggak mau. Jadi kita biasanya ke /. Itu artinya di sini. Pelatihan bioinformatika. ls-l, buahnya sudah tidak ada. Kita buka CD pelatihan bioinformatika ls-l. Nah, ternyata sudah masuk ke sini. Untuk menghapus pakai rm atau remove. Tapi kalau menghapus directory atau folder, teman-teman perlu menambahkan option R. Jadi rm -r, terus kemudian nama foldernya. Oke, ini bisa dipraktekkan. Data yang kemarin saya kirim bisa taruh di D,
kemudian di copy di D, dari D ke usernya. User ini kalau saya namanya Office, kalau teman-teman bisa berbeda. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan nano editor. Jadi untuk mengedit teks yang ada di sini, misal saya sudah punya buah, kalau saya mau membuka buah isinya apa, nano buah. Oh, ternyata sudah ada apple, strawberry dan sebagainya. Ini beberapa tombol yang untuk digunakan untuk exit, untuk yang lainnya cut, untuk dan sebagainya. Caranya adalah kontrol dan kalau tanda pangkat gini, tanda petik ini artinya kontrol. Kontrol replace artinya kontrol slash artinya replace. Kalau exit berarti kontrol X. Nah, exit. Kalau membuat file baru pakai touch. Filenya apa? Misal fruit.txt, akan ada fruit. Tetapi kan fruit masih kosong. Nah, oleh karena itu saya meminta coba latihan teman-teman untuk mengisi. Nah, di sini contohnya touch opening lines. Nah, membuat file baru. Kemudian untuk masuk editor pakai nano. Ini silakan diisikan setelah masuk nano. Nah, silakan diisikan. Nah, kemudian kalau sudah tinggal di save. Nah, kita coba beberapa perintah. Yang pertama cat atau catenet, artinya membuka seluruh file. Tadi saya openingnya ada di sini, opening. Nah, opening line. Coba cat op. Nah, saya cuma ngetik op, press tab, enter. Nah, keluar semua. Kalau cat itu seperti view kalau di R. Nah, jadi keluarnya semua. Teman-teman juga bisa pakai head. Kalau head itu 10 pertama, kalau tail 10 terakhir. Jadi kurang lebih sama bahasanya. Less. Nah, kalau less ini hanya sepanjang window kita. Jadi kalau data kita terlalu banyak, dia hanya memberikan sedikit demi sedikit. Less opening. Nah, kemudian ini kan masih belum lengkap. Ada untuk menavigasi, space untuk satu ke bawah. Kalau up and down pakai J atau K, untuk mencari teks pakai slash, Q untuk keluar, H untuk display help. Nah, ke bawah, ke atas sudah tidak ada lagi. Kalau mau keluar pakai Q. Nah, sudah keluar Q. Head and tail. Head untuk menampilkan 10 pertama, tail 10 terakhir. Kita bisa menampilkan hanya spesifik berapa baris pertama, berapa baris terakhir dengan menambahkan opsi dash berapa, angkanya berapa, n-nya berapa. WC untuk word count, untuk berapa jumlah kata. Kalau WC spasi dash L itu berasal dari kata line atau baris, jadi berapa banyak baris, 11 baris. W dari kata word,
berapa kata, di sini 88 kata, dan kalau C berapa karakter. Kemudian ada grep. Nah, grep itu untuk mencari motif tertentu. Misal saya mau cari was, kata was di dalam file opening line. Grep spasi was, apa yang kita cari, di mana di opening line. Kemudian terlihat di sini. Oke. Kalau pengen ada warnanya, nah jadi istilahnya diindikasikan dengan warna, nah, pakai opsi ini, grab dash dash color sama dengan auto, ditambahkan opsi ini, dia akan menampilkan warna. Jadi was kita itu berada di mana. Sort untuk sortasi, untuk mengurutkan. Nanti silakan touch fruit untuk membuat file fruit, nano untuk masuk ke editor, silahkan diketik beberapa. Sebenarnya ini variabel aja, bisa mengisi yang lain. Cat untuk melihat apa saja yang ada di dalam fruit tadi. Nah, sort fruit kita urutkan. Nah, ada tanda lebih besar, itu artinya output. Tanda lebih besar artinya output. Artinya apa? Dia akan membuat file baru. Jadi tidak mengubah file yang lama. File fruit ini akan membuat file baru yang isinya sudah disortasi. Kalau kita catenet untuk melihat semuanya, nah ternyata sudah disortasi berdasarkan urutan abjad. Kalau kita mau reverse order yang Z terlebih dahulu, misal pakai opsi dash R. Kalau scrambling ini untuk mengacak lagi, R-nya besar, nah diacak lagi. Selanjutnya ada unique. Unique ini berarti kan sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda. Teman-teman bisa pakai ini data dari Philo, masuk CD data, masuk ke directory data, catenet Philo, sort Philo unique. Nah, sebenarnya di dalam Philo Philo itu ada di CD data ls.l. Nah, Philo cat philo.txt. Nah, Confucius, Socrates, Rumi, Socrates, Confucius. Kita lihat kan ada yang double di sini. Yang double apa? Yang double Confucius ada 2, Socrates ada 2. Tapi kalau kita ini sort kemudian plus unique, sebenarnya bisa di copy sih ini. Nah, copy kalau paste-nya pakai klik kanan. Nah, jadi klik kanan aja sudah terpaste. Pertama dia minta diurutkan, sort, kemudian dia hanya minta yang unik saja. Karena yang cuma 3 yang unik, yang lainnya ada duplikasi, dia tidak disebutkan duplikasi. Oke, ini beberapa. Yang terakhir EWK. Nah, saya rasa ini bisa dipraktekkan sendiri karena waktunya sudah hampir mepet. Sekarang kita ke database biologi. Nah,
seperti yang kalau teman-teman kemarin lihat, sepertinya hampir semua sudah tahu beberapa database di biologi. Yang pertama database GenBank yang biasa kita lihat di NCBI. Nah, kalau seandainya kita lihat di NCBI, misal TP53, database nukleot nah, misalkan. Nah, ini adalah format GenBank. Nah, kita bisa memasukkan format GenBank melalui Ubuntu dengan menggunakan efetch/db. db ini apa? db ini maksudnya database, bisa nukor atau bisa nucleotide. Jadi nucleotide ini adalah opsi yang ada di sini. Nah, database apa? All database, bioproject. Nah, itu bisa diganti di sini nucleotide. Slice ID ini accession number-nya. Misal tadi di sini accession number-nya MH 011443, bisa kita masukkan di situ. Kemudian kita minta formatnya. Formatnya apa? Format GenBank. Kalau hanya ini saja, dia akan hanya menampilkan. Tapi kalau saya beri output tanda besar ini, berarti dia akan membuat file baru dengan nama sebagai berikut. Ini sebenarnya namanya bisa kita ubah apapun namanya. Contoh, copy, klik kanan, tunggu dia masih download, ls. Nah, sudah ada di sini file GenBank-nya. Pakai cat bisa, pakai les bisa. nm tab. Oh, seperti ini. Hasilnya sama. Jadi ini file GenBank. Berbagai macam informasinya lengkap. Kemudian yang kedua adalah file FASTA. Nah, kalau file FASTA adalah hanya kita buka database ini aja deh ya, biar sama. Nah, biasanya kita temukan file FASTA adalah file yang hanya urutannya saja. Nah, hanya urutan ini saja. File FASTA didahului dengan tanda lebih besar, kemudian identifier-nya apa, kemudian diikuti dengan sequence-nya apa. Coba ini kita copy. Oke. Klik kanan untuk paste, enter, download. Oke, sudah selesai. ls ternyata sudah masuk. Sekarang cat nm tab. Nah, karena sampai sini ada dua file FA dan GB. Nah, kita jadi prediksinya hanya sampai sini. Kita tentukan FA. Muncullah file FASTA-nya. Ingat, file FASTA harus diawali dengan tanda lebih besar, kemudian nama, dan diikuti selanjutnya sequence-nya. Selanjutnya yang tidak kalah penting, FASTQ. Jadi FASTQ ini adalah file yang diperoleh dari sequencing. Nah, untuk FASTQ sendiri sebenarnya teman-teman harus ada ininya dulu, harus menginstal. Nah, berikut saya sudah kasih cara menginstalnya. Wget ini artinya mendownload ini datanya, kemudian di unzip karena dia masih terekstrak. Kita unzip,
Nah, kemudian yang di folder bin ini, folder bin seperti ini, sebentar ya, ada di tools, SRA, cd, SRA. Nah, bin, cd, bin, ls. Nah, ini adalah kumpulan dari program-program yang ada di SRA Toolkit. Kita pengen mengcopy program-program ini ke folder bin yang ada di root, yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Sehingga nanti kalau kita langsung ketik itu langsung keluar. cd bin. Nah, ls. Nah, ini adalah bin yang di komputer saya. Ini ada banyak sekali bin. Ada banyak sekali program. Letaknya di mana bin? Kita naik cd.ls. Nah, letaknya di folder root. Nah, sedangkan kalau tadi binnya yang awal kan masuk lebih dalam, masuk ada di folder gitu. Nah, kita kembali ke home, office, pelatihan lah misal. Nah, file FASTQ sendiri itu bisa dilihat di database SRA. Jadi kalau di NCBI ini ada yang database SRA NCBI. Sequence read archive. Nah, jadi tempatnya FASTQ semua di deposit ada di sini semua. Nah, kemudian misal kita pengen mendownload file dengan accession number ini, kita pakai FASTQ-dump, perintahnya split file, karena kan ini bukan kipa. Karena setiap satu kali sequencing itu ada dua arah, ada forward dan reverse. Jadi nanti akan mengenerate dua file yang berbeda. Ada file 1, ada file 2, subfile. Yang satu ini yang forward, dua yang reverse. Tetapi ini saya tidak sarankan kalau teman-teman hanya sekedar coba-coba menggunakan hanya split files, karena ukuran filenya sangat besar. Satu file ini hampir 2-5 giga eman kuotanya. Jadi coba menggunakan opsi X. Nah, X ini berarti hanya membatasi 10.000 reads atau 10.000 bacaan. Karena kalau FASTQ kan terdiri dari short read. Nah, 10.000. Nah, ini teman-teman bisa diganti 100 atau 10 atau 20, terserah. Nah, file FASTQ-nya itu seperti ini. Oke, add identitas, length, kemudian filenya, length, urutannya, kemudian plus. Nah, secara umum file FASTQ itu ada 4 baris. Yang pertama baris sequence atau sec ID atau identitas. Yang kedua urutannya
yang ketiga opsional seperti ini, ketiga hanya opsional, hanya nama saja. Yang keempat adalah kualitas. Nah, karena dia tidak bisa menampilkan kualitas dalam bentuk grafik, dia harus dikompres dalam bentuk notasi. Nah, jadi kualitas masing-masing sequence ini disimbolkan dengan notasi berikut. Ini yang worst atau yang jelek, ini yang best. Jadi kalau hurufnya A, B, C, D besar, ini berarti termasuk bagus. Kalau 1, 2, 3 sampai ini angka, berarti enggak terlalu bagus. Kalau ini sudah karakter-karakter tanda baca, berarti ini jelek. Nah, coba misal, berarti ini jelek, daerah sini ini jelek, dan ini cukup bagus, jelek lagi. Nah, ini bagus, C, cukup bagus. Artinya apa? Artinya dalam proses sequencing itu pasti ada error. Nah, seberapa besar error itu dilihat dari notasi-notasi ini. Kalau tanda seru berarti 0, P, nilai P-nya 0 berarti errornya 100% error. Berarti nilai yang ada di sini ini berarti 100% error. Berarti angka nukleotida G ini bisa saja error. Biasanya ada di pojok-pojok error. Dan selanjutnya kalau semakin besar ini berarti error semakin kecil. Nah, error 1/10.000 errornya. Kemudian file yang kedua adalah file GFF, GTF atau file BET. Nah, ini adalah file interval yang berisi koordinat. Jadi kalau kita mau mapping, nanti kita belajar mapping di analisis ekspresi gen. Nah, kalau mau di mapping, dipetakan, jadi gen kan ada koordinatnya, dia ada di kromosom berapa, mulai dari urutan nukleotida startnya berapa, N-nya berapa, kemudian ada lagi positif strand atau negatif strand, dia ada di antisense atau desense. Nah, dia file BET ini yang menunjukkan letak-letaknya, koordinatnya. Dan juga file GFF ini juga salah satu yang file koordinat. Nah, contohnya seperti ini, dia letaknya di mana? Di mRNA mulai 1300 sampai 19000 plus ini berarti dia positive strand dan ID-nya sebagainya. Oh, letaknya di exon dan sebagainya. Selanjutnya ada file SAM dan BAM. SAM artinya sequence alignment map, BAM binary alignment map. Jadi file FASTA kita, ya, punya FASTA kita kan masih seperti ini, masih belum tahu posisinya di mana. Nah, kita koordinatkan dengan reference genom yang referensi. Petanya pakai peta BET GFF ini. Nah, hasil alignmentnya itu adalah file SAM. Nah, jadi misal, oh ini read pertama SRR ini itu ada di posisi sebelah mana? Karena tadi kan yang pertama ini belum ada posisinya, sekarang sudah ada posisinya. Oh, posisi seperti ini, ada di startnya ini, stopnya ini, dan seterusnya. Kalau BAM ini binary, karena memang untuk alignment diperlukan lebih sederhana lagi, jadi diubah bahasanya menjadi binary. Tetapi BAM ini tidak bisa dibaca oleh manusia karena dia adalah file binary. Yang bisa kita baca adalah file SAM-nya aja. Tapi BAM-nya ini nanti kita gunakan untuk analisis lebih lanjut.
Kemudian yang terakhir file VCF atau variant call format sebelum kita akhiri. Nah, pasti dari hasil kita pasti ada yang berbeda dengan reference genome. Misal dari sampel kita reference-nya ini, misal ini yang pertama reference, ini alternatif. Referensinya adalah G, tapi sampel kita C. Nah, semua ini, informasi ini ada di VCF file. Tadi single nucleotida polymorphism, kalau ada perubahan seperti ini, referensinya G menjadi C, C menjadi G, dan selanjutnya, atau adanya indel, insertion and deletion. Contoh, yang pertama ini CA, genomnya CA, tapi punya kita C. Berarti apa yang terjadi? Ada pengurangan kan? A-nya hilang. Berarti ada deletion. Nah, informasi-informasi seperti ini ada di file VCF. Yang terakhir, ini bisa mengkonversi antar file. File GenBank bisa dikonversi ke GFF, GenBank bisa dikonversi ke FASTA, tetapi tidak bisa sebaliknya. Kenapa coba? Coba kita lihat GenBank tadi seperti apa. Karena GenBank itu informasinya lengkap. Nah, ada informasi tentang organismenya apa, judulnya apa, dan sebagainya. Kemudian dia juga ada posisi-posisi atau feature ini. Feature ini kan menunjukkan posisi, dan dia bisa dikonversi menjadi GFF. Ingat, file GFF tadi adalah file koordinat. Nah, koordinatnya dapatnya dari mana? Dari ini. Misal gen ini ternyata lokasinya 1 sampai 4177. Kemudian eksonnya mana saja eksonnya, CDS-nya, coding DNA sequence-nya di posisi mana saja. Sehingga file GenBank bisa diekstrak menjadi file GFF. Apalagi menjadi file FASTA. FASTA mudah sekali, hanya mengcopy file nukleotida ini saja. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya ya Mas ya. Ya, silakan. Ini saya masih cukup bingung sih masalahnya dari tadi meraba-raba. Jadi maksudnya misalnya kan kalau dari kemarin kan RStudio itu untuk memvisualisasikan data begitu ya Mas ya. Oke. Kalau yang Ubuntu ini dengan sistem operasi Linux ini apa yang kita kejar sih sebenarnya? Oke, apa yang kita kejar ya? Jadi misal seperti ini. Saya punya Nah, ini adalah tutorial bagaimana kita melakukan RNA-seq, analisis RNA-seq. Oke, RNA sequence, analisis ekspresi gen. Di sana banyak tutorial atau banyak tools-tools yang digunakan. Nah, dan ternyata semua menggunakan bahasa Linux. Nah, cd RNA untuk menginstalasi, bagaimana ini menginstalasi dulu, menginstalasi, kemudian jangan reference genome. Nah, ini bagaimana workflow. Nah, workflow right align dari sequencing kita punya FASTQ, kemudian di alignment nanti kita bisa dapat alignment kita bisa dapat apa?
embed file, kemudian untuk transkripsi compilation kita menggunakan koordinat menggunakan GFT atau GFF dan sebagainya. Nah, ini semua ini kita lakukan di dalam sistem Ubuntu. Nah, misal expression. Nah, expression itu caranya bagaimana? Make dir, kita buat datanya dulu, kita panggil programnya, kita berikan opsi panggil programnya, kemudian file inputnya apa, input kedua apa, kemudian outputnya apa, output file BAM, seperti yang saya jelaskan tadi, file BAM. Nah, dari sini teman-teman sudah ada yang familiar nggak dengan workflow ini? Kalau saya belum sih, Mas. Belum ya? Saya belum, Mas. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman udah ada yang familiar. Jadi bagaimana untuk pertama kita dapat FASTQ, quality control dulu, processing rate, alignment dapatnya BAM, kemudian mapping dapatnya DFT, mengkalkulasi jumlah data. Teman-teman ada yang sudah mungkin paling nggak dapat sedikit-sedikit? Belum? Oke. Belum, Kalau Mas. belum nanti Belum, Mas. minggu depan saya jelaskan. Nah, kemudian saya beri opsi. Nah, opsi teman-teman mau belajar menggunakan coding untuk ekspresi gen, otomatis sudah ada tutorialnya seperti ini, atau menggunakan platform. Jadi ini ada platform. Ini saya sudah coba-coba. Nah, istilahnya ini tools online. Nah, tools online ini teman-teman tinggal upload, tapi kelemahannya adalah lama sekali, pemrosesannya lebih lama. Jadi mungkin kalau teman-teman milih ini teman-teman tidak perlu install. Bagaimana install? Karena semua sudah tersedia di sini pilihannya. Toolsnya ada di sini. Kalau mau upload data, misal FASTQ-nya apa, tinggal bisa di drop di kolom ini. Nah, karena dia sistemnya server, nah, dia ada kuota, tidak bisa semua data kita masukkan, semua data kita analisis. Nah, jadi kita ada kuota karena ini kan gratisan. Kemudian karena dia ada grafik interface-nya, nah, ada grafiknya seperti ini, bisa kita klik. Nah, kelemahannya adalah prosesnya lebih lama. Nah, jadi teman-teman pilih yang mana untuk kita analisis ekspresi gen. Contoh pakai coding seperti ini atau pakai klik-klik seperti ini. Kalau pakai klik-klik mungkin saya beri step by step. Ya, saya kasih screenshotnya aja, step by step. Teman-teman harus mengeklik ini di kolom ini, input ini, tapi nanti teman-teman kerjakan sendiri. Karena memang waktunya lama. Untuk input sendiri bisa 20 menit atau lebih. Atau kalau coding ini cenderung lebih cepat. Nah, karena bahasanya sederhana, tapi rumit. Pilih yang mana? Untuk sebentar, untuk analisis ekspresi gen sendiri yang akan keluar dalam bentuk output yang kayak apa sih? Nah, outputnya adalah nanti misal, jadi analisis ekspresi gen itu misal kita mau lihat kondisi
stres dan saya kasih aja sebenarnya banyak sih kalau di luar ini introduction untuk workshop ini, cuma kan harus paham dulu. Misal saya pengen tahu gen apa yang bertanggung jawab terhadap salinitas. Nah, otomatis kita kan harus mentreatment tanaman yang ada di kita cekam salinitas, satu kita treatment kontrol. Nah, kemudian kita sama-sama sequence. Kalau gambarnya ini sih. Kita sama-sama sequence, kemudian kita bandingkan ekspresi gennya. Nah. Mana ya untuk blok ekspresi? Nah, misal ada kita pakai dua treatment, satu diinfeksi, satu kontrol. Teman-teman bisa juga satu sel kanker, satu pasien normal. Nah, ternyata gen apa sih yang berperan dalam kanker? Nah, itu bisa diketahui dengan analisis differential expression gene. Jadi bisa untuk mana stres dan normal, mana yang treatment, mana yang kontrol, atau pasien kanker mana yang ini. Jadi untuk melihat perbedaan, kan namanya diferensial. Jadi gen mana yang berbeda. Gen yang berbeda itu kita duga bertanggung jawab terhadap suatu metabolisme tadi. Nah, ini juga pakai R. Nah, pakai R. Nah, bagaimana kita nanti membuat eksperimen? Bagaimana kita menetapkan error dan sebagainya. Nah, pilihannya 2. Teman-teman nanti bisa milih pakai coding. Kalau coding keuntungannya nanti kalau seandainya ke depan teman-teman bekerja di bidang bioinformatika, diminta untuk analisis ekspresi, misal ekspresi virus yang virus baru, misal dengan virus yang sudah lama, ternyata gen apa yang berperan sehingga virus baru lebih agresif. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa lebih fleksibel dengan datanya. Tapi kalau ini itu saja. Ada kuotanya, meskipun kuotanya cukup besar, 250 GB dan cukup lama. Itu aja. Tapi cukup mudah sih ini. Tinggal klik, mudah. Sepertinya ini aja ya, yang mudah ini dulu daripada nanti pakai coding nanti kehilangan arah. Oke? Atau gini deh. Yang setuju pakai Galaxy ini, silakan nanti bisa raise hand. Bisa raise hand nggak di sini saya stop screen. Oke, bisa reaction raise hand. Ini kenapa ya? Ngeblank dari awal sih, Mas. Terkait galaksinya ini kenapa, Mas? Nah, kalau Galaxy, oke. Kalau Galaxy dia sudah ada web. Ya, teman-teman tidak perlu menginstal, tidak perlu coding. Oke, hanya upload data
klik, pokoknya nanti sesuai dengan workflow. Jadi nanti saya berikan workflow seperti ini, urut workflow itu urutan-urutan. Jadi kalau quality control nanti harus pergi kemana? Oh, kalau quality control harus pergi ke fast queue quality control. Nah, kalau mapping nanti teman-teman harus pergi kemana, annotation harus pergi kemana, input teman-teman menginput data, input tinggal upload gini saja atau tinggal klik-klik gini saja. Nanti keluar data, misalkan datanya ini, oh sudah keluar, oh bagaimana menginterpretasikannya, seperti itu aja. Itu opsi pertama. Kalau opsi kedua, teman-teman nggak bisa ngeklik, harus memasukkan satu persatu codingnya. Oke, baik Mas. Oke. Ya mungkin sedikit paham. Oke. Keuntungannya kalau pakai coding lebih cepat, tapi ya agak ruwet ya. Belum lagi error. Ini keuntungannya lebih mudah karena tinggal klik, nanti saya beri pada tahap ini file yang diinput apa, nanti outputnya apa. Tahap ini file input apa, outputnya apa, bagaimana menginterpretasikannya. Tapi di Galaxy ini perlu waktu lama. Prosesnya ini lama, jadi teman-teman harus nunggu. Nunggu sampai terupload, nunggu gini. Jadi nanti perlu waktu dan nggak mungkin kalau 2 jam kita coba gitu. Jadi saya kasih step by step. Saya kasih tutorial step by step. Nanti teman-teman praktekkan sendiri. Oke, Mas. jadi opsi yang mana? Yang Galaxy aja? Pakai yang Galaxy dulu. Iya, mungkin Galaxy aja Mas. Iya. Jadi biar tahu ininya saja dulu, biar tahu workflow-nya. Pertama, teman-teman tahu workflow-nya. Jadi apa saja sih yang diperlukan? Nah, step 1 butuh input data apa? Kemudian step 1 ini menghasilkan output apa? Bagaimana menginterpretasikannya? Dan selanjutnya step by step. Oke. Mas mungkin nanti minta GitHub-nya Mas ya. Oke. Untuk yang itu silakan. Gitu. Kalau nanti teman-teman, saya rasa kalau ada yang tertarik di sini bisa belajar sendiri. Tapi paling enggak kan di sini kan masih pengenalan. Jadi paling enggak tahu dulu konsepnya, bisa melakukan dulu. Itu aja. Nanti saya kenalkan juga nanti database apa aja yang bisa kita gunakan untuk untuk database ekspresi, salah satunya Array Express seperti itu. Jadi Array Express ini ada banyak sekali data-data terkait ekspresi. Misal kalau di bidang saya salt stress rise, nanti keluar seperti ini. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri, bisa ke cancer atau bisa ke heat stress atau yang lain. Nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri. Yang penting saya kasih step by step urutannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop record.